Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Syukurlah jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran Bahasa Lampung kelas 7. Tapi, sebelum memulai pelajaran, karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Rizky Anggraini. Kalian bisa memanggil Ibu Kiki ataupun Miss Kiki. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi Bahasa Lampung tentang pelajaran kelas 7, yaitu bubalah atau percakapan. Bubalah atau pebalahan artinya percakapan. Pengertian bebalahan ialah dialog antara wong jimo atau lebih sai pepido selulihan ngisi uraian umum ngenai suatu sai didasarkan jak pido mandai informasi jamo bebelahan. Maksudnya, bebelahan adalah dialog antara satu orang dengan orang lain, dan dialog ini berisi informasi. Lem pebelahan wat pihak saya ngeluih, jamo wat pihak saya ngejawab. Saya dilakoni secara bergantian atau waw arah. Ngebaca teks pebelahan ngumpulkan salah sugan kegiatan ngebaca tadas jamo teguk kalimat langsung. Jadi, pebelahan ini dilakukan oleh dua orang. Ada yang bertanya dan ada juga yang menjawab. Ini dilakukan secara bergantian. Dan teks pebelahan ini adalah salah satu contoh teks bacaan teks langsung. Ulahnya gak perlu bebalahan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Sai Maha Kuasa, ram dijo kelebihan akal jamo pengetahuan, guai mertahan ke uli, salah satunya bahasa guai komunikasi jamo adat guna ngatur keunikan masyarakat dalam aturan adat Lampung didasarkan oleh aturan Al-Quran jamo al-hadis. Guna manusia ditutuk, dijago, jamo dipelihara. Mula ram diciptakan Tuhan perlu nyukuri anugerahnya lembah sijo. Meti ago diajak melakukan perilaku piil pesenggiri lewat teks pebelahan. Jadi, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberikan akal, diberikan kelebihan pengetahuan untuk melestarikan bahasa kita, memelihara bahasa kita, dan menjaga bahasa kita. Salah satu kelebihan pebelahan ini adalah kita agar mengikuti perilaku dipil pesenggiri, agar kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya ada tujuan melakoni bebelahan. Tujuan saya pertama sebagai kebutuhan sebagai makhluk sosial. Jadi pebelahan ini berfungsi untuk kita sebagai makhluk bersosial. Kita harus bersosialisasi dengan tetangga kita atau teman kita, saudara kita. Jadi kita sangat perlu untuk melakukan pebelahan ini. Yang kedua, pepido bertukar informasi. Jadi, bebelahan ini membantu kita untuk bertukar informasi. Jika kita memiliki informasi, kita berikan kepada orang-orang lain, atau jika orang-orang memiliki informasi, diberikan kepada kita. Itu sangat bermanfaat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri, atau berani dan percaya diri. Pebelahan ini membuat semuanya atau membuat kita menjadi berani dan percaya diri, berani untuk berbicara, berani untuk mengobrol,
Artinya kita tidak anti sosialisasi, jadi kita bisa berbaur dengan masyarakat. Yang keempat, ngelapehi piil pesenggiri sehingga membentuk karakter saywawai. Jadi pebelahar ini membantu kita untuk selalu bersifat sesuai dengan piil lambung kita, piil pesenggiri, bersifat baik kepada semua orang. Dan yang kelima, ngambuh wawasan jamu pengetahuan, yaitu menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Setelah itu, hal yang mesti dipertahankan dalam ngebaca teks pebelahan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca teks pebelahan. Saya pertama, kata ganti jimo. Kata ganti jimo terdiri dari 3 bahasa, yaitu pertama, bahasa anak. Bahasa anak yang perlu diucapkan, misalnya, contohnya, saya, nya. Saya, nya. Berbicara tentang saya, jika anak berbicara tentang saya, nya. Kamu, Niko. Niko. Dia, yo. Dia, yo. Dan yang kedua, ada bahasa dewasa. Bahasa dewasa yaitu saya, ikam. Saya, ikam. Anda, pusakam atau sekam. Pusakam atau sekam. Dia, beliau. Dia, beliau. Untuk orang-orang yang lebih dewasa. Misalnya contoh untuk memanggil kakak kita, kamu, pusakam atau sikam, sekam. Yaitu ada bahasa perwatin atau kata ganti jimo dewasa plus pun. Jadi bahasa perwatin ini kita gunakan di saat acara adat Lampung. Menggunakan kata ganti bahasa dewasa ya. Kata ganti orang dewasa ditambah hupa pun. Hupa pun itu yang artinya yang terhormat. Yang kedua, tando baco. Jadi untuk memperhatikan teks pebelahan, kita juga harus memperhatikan tanda bacanya, seperti titik, koma, tanda seru, ataupun tanda tanya. Yang ketiga, yaitu jenis kalimat. Apa aja sih jenis kalimatnya? Jenis kalimat saya dibaca ialah lulihan dan perintah. Lulihan yaitu pertanyaan, dan perintah kalimat perintah. Itulah percakapan antara dua orang. Ada yang menjawab, ada yang bertanya. Yang keempat yaitu lafal. Lafal atau cara pengucapan. Lafal bago-bago bahasa, jamu bago kalimat bahasa Lampung secara lisan. Jadi lafal atau pengucapan bahasa itu berbeda-beda. Dan yang kelima adalah ekspresi. Jadi kita jika melakukan ataupun membaca teks pebelahan, kita harus memiliki ekspresi, gerakan badan, jamo, perut, pundak. Oke, selanjutnya menyimak teks bebalahan. Jadi jika kita menyimak teks bebalahan, apalagi kalian sebagai murid, kalian saat menyimak teks bebalahan, kalian akan mengerti bahwa di teks bebalahan itu kalian akan memahami siapa. Yang pertama adalah karakter tokoh. Karakter tokoh, siapa saja yang ada di dalam teks bebalahan tersebut. Setelah itu yang kedua adalah setting. Setting, di mana tempat kejadian tersebut, di mana peristiwa itu terjadi, dalam suasana apa. Dan yang ketiga yaitu amanat. Jadi teks bebelahan ini memiliki amanat. Amanat-amanat yang baik yang bisa kita tiru. Baiklah, ini adalah salah satu contoh teks bebelahan. Mider Lebaran, Mansur dan Pak Sunya. Mansur, assalamualaikum. Nyo kabar sekam Pak Su? Sukir menjawab, waalaikumsalam. Alhamdulillah, nyaem keadaan waras. Kuhu naken. Mansur, iya Pak Su. Ikam kilul mahap unyin duso salah ikam jamu sekam. Iya, jamu-jamu naken lamun wat laku atau pebalahanku saya wayah nyari diniku. Nyak munih kil mahap jamu apa niku adik jo. Mansur menjawab, ikam sayan say meno
Na endawa umijo lagi rami temui di nuo lamun lebaran pertama hijau. Ika magapai kegelian jiwadah lamun kak kelemunian. Pak Su menjawab, bala atinya nikunakan iji kesegeh wuhan pudak. Laju adek juyu pai bilang maksudmu. Yo lagi maje juada. Iya Pak Su, ikam kuhu pai ago nubuki beliau. Jadi di contoh teks ini ada dua percakapan. Tokohnya yaitu Mansur sebagai ponakannya dan Sukir Pak Su atau paman. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tokohnya ada dua. Setelah itu setting tempatnya kita tahu, berarti setting tempatnya ini ada terletak di rumahnya Pak Sunya atau di rumahnya Pak Sukir. Setelah itu ini di keadaan lebaran karena dia teksnya untuk meminta maaf. Dan yang ketiga, amanat dari cerita ini ada amanat dari teks bebalahan atau teks ini adalah percakapan ini si Mansur menghargai pamannya karena dia saat lebaran dia langsung pergi ke rumah pamannya untuk meminta maaf apakah dia punya salah atau tidak. Mengerti anak-anak apa itu bebalahan? Dan ini adalah contoh teks bebalahan yang kedua, yaitu berkenalan di sekolah baru. Irfan, pertama-tama syukran salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadu salam disebutkan, Ram melanjutkan, kawan-kawan, kenalkan gelagakku Irfan. Nyak pindahan ja SMP Tulang Bawang, ulah nutu ulun tuaku di mutasi pindah Pak ke Jodijo. Alawat nuo Putano di Mangga 022 Bukit Kemuning. Nah, 3 di Dijo perkenalan. Kio wat saya perlu diluli ikam persilahkan. Mutia bertanya, lamun dapat pandai dia, apa gelagah ulun tuamu? Irfan menjawab, ulun tuaku gelagah Darmawan. Beliau kerja di kantor pengadilan. Guru, silahkan mejang Irfan. Tano niku harus lebih rajin lagi belajar. Kelakuan niku dapat bangi nerimo pelajaran di SMP mantau pas ijo. Irfan menjawab, iya terima kasih ibu. Ikam pemisi pai ago adek kesi. Maksudnya di teks ini kita dapat menyimpulkan ada 3 karakter tokoh di sini. Yang pertama adalah Irfan, murid pindahan dari sekolah baru. Yang kedua ada Mutia, yaitu anak sekolahan situ, dan yang ketiga ada gurunya. Di sini Irfan memperkenalkan namanya, kenapa alasan dia pindah. Ini settingnya terjadi di sekolah atau di ruang kelas. Dan amanatnya, jika kita berada di lingkungan baru, kita harus memperkenalkan diri kita, memberitahu kita siapa, kita asalnya dari mana. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan sebelum Ibu menutup materi pelajaran tentang bebalahan ini. Kesimpulannya, bebalahan ialah percakapan antara 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuannya yaitu memberikan informasi, membuat kita menjadi makhluk sosial, berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, menjadikan kita menjadi percaya diri dan menambah wawasan kita. Yang keempat dan yang kelima, kita mengikuti pil pesenggiri menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di akhir video ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk hidupkan tombol notifikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.